Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Dan sama-sama kita hormati Ketua Pembangunan Masjid Bidiliyah, para pengurus DKM, ketua dan pengurus majelis taklim, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para ahli ilmu, ahli ibadah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, dan anak-anak sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan dan keafiatan selalu kepada kita semua, memudahkan semua yang kita usahakan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini insyaallah kita lanjutkan kajian surah Al-An'am ayat 4. Surah Al-An'am ayat 4. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu 'anha mu'ridin. Faqad kazzabu bil haqqi فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذي سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين
Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ta'tihim, dan tidak datang kepada mereka min ayatin, bagian dari satu ayat. Wa ma ta'tihim min ayatin, min ayatin, dari berbagai atau dari banyak ayat. Yang berasal dari Tuhannya, min ayati rabbihim, yang berasal dari ayat-ayat Tuhan, illa ka'anu anha mu'ridin, kecuali manusia itu akan ingkar kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan 3 ayat sebelumnya. 3 ayat pada permulaan surah Al-An'am ini Allah mengajari kepada manusia untuk bersyukur. Yang pertama, bersyukur atas penciptaan langit dan bumi. Karena kalau tidak ada langit, tidak ada bumi, tidak mungkin manusia akan hidup di situ. Yang kedua, bersyukur adanya terang dan gelap, adanya malam, adanya siang. Karena kalau tidak ada malam, manusia tidak bisa menikmati bagaimana harus tidur, harus beristirahat pada waktu malam, dan kemudian bekerja pada waktu siang. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajari kepada kita untuk bersyukur karena kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala min tinin, dari tanah liat. Ada yang menyebut min turab, dari debu, tapi nanti debu itu sudah dicampur dengan air. Yang keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bersyukur kepadanya karena Dia yang mengawasi kita. Dialah yang mengetahui keberadaan kita setiap saat, bahkan termasuk Dia yang mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Lalu yang istimewa lagi, setelah banyak kenikmatan itu, Allah masih memberi kenikmatan yang lain, yaitu menurunkan Al-Quran sebagai wahyu, sebagai petunjuk yang berasal dari Allah, yang membimbing manusia ke jalan kebenaran, ke jalan kebaikan, sehingga manusia setelah dia mengikuti Al-Quran akan berbuat lebih banyak daripada sebelum dia mengikuti Al-Quran. Tapi kita lihat dalam kenyataannya, wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Tapi kita lihat di dalam kenyataan sehari-hari, tidak banyak orang yang memperhatikan satu ayat saja dari 6.623 ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Satu ayat saja, tidak banyak yang memperhatikan. Jangankan mengikuti, memperhatikan saja tidak. Mereka yang tidak memperhatikan, tidak mempedulikan, tidak mengikuti ayat-ayat inilah yang disebut nanti sebagai orang-orang kafir. Apakah ada orang yang sudah beriman tapi tidak memperhatikan ayat? Sekarang banyak. Sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tapi tidak mengaktifkan keimanannya.
sudah beriman selama 50 tahun yang lalu, tapi tidak pernah menghatamkan Al-Quran. Nggak pernah, selama hidupnya itu belum pernah menghatamkan Al-Quran. Ini sayang. Padahal Al-Quran itulah yang akan menambah kebaikan-kebaikannya. Padahal Al-Quran itulah yang akan membawanya ke surga. Karena dengan dia mengenal Al-Quran, keimanannya akan terus bertambah. Amal solehnya juga akan terus bertambah. Kalau orang itu tidak mendekat kepada Al-Quran, apa yang terjadi? Dia melakukan segala sesuatu, beraktivitas sesuai dengan kemauannya sendiri. Yang dipenuhi itu adalah apa yang ada dalam hawa nafsunya. Saya pengen begini, saya pengen begini, mumpung masih hidup. Dia lupa memperhatikan ayat-ayat Al-Quran. Memperhatikan saja lupa, bagaimana mengamalkan? Pasti tidak. Tapi yang dia perhatikan justru kehidupan yang lain. Bagaimana dia harus mencari hidup, bagaimana dia harus survive, bagaimana dia harus di situ. Dia lupa bahwa bagian daripada hidup ini adalah harus merespon ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak memperhatikan Al-Quran, tidak memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, faqad kadzdzabu bil haqq. Nanti lama-lama orang yang seperti ini faqad kadzdzabu bil haqq, mendustakan kebenaran yang terdapat di dalam Al-Quran. Bapak Ibu bisa lihat, semakin seseorang tidak mempedulikan Al-Quran, semakin dia jauh dari Al-Quran, nanti akan semakin mudah dia untuk berpendapat bertentangan dengan Al-Quran. Oleh sebab itu Allah menyatakan faqad kadzdzabu bil haqq, maka mereka akan mendustakan kebenaran yang terdapat di dalam Al-Quran lamma ja'ahum, ketika Al-Quran itu kalau sekarang disodorkan kepada mereka. Kalau dulu ketika Al-Quran itu datang kepada Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu bisa lihat, ketika Nabi menyatakan bahwa dirinya sebagai utusannya Allah Subhanahu wa taala, apakah orang-orang Quraisy kemudian percaya? Tidak percaya mereka. 90% daripada orang Quraisy tidak percaya. Orang-orang yang percaya itu adalah orang-orang yang dari awalnya memiliki nilai-nilai kebaikan di dalam kehidupannya. Khadijah memiliki nilai kebaikan dalam kehidupannya. Abu Bakar tidak pernah dalam hidupnya menyembah berhala, tidak pernah minum minuman keras, tidak pernah berzina. Utsman sama seperti itu. Ali sama seperti itu. Sehingga orang-orang yang memiliki nilai-nilai kebaikan di dalam kegiatan sehari-hari itu lebih mudah untuk mendapatkan petunjuk dari Al-Quran dibandingkan dengan mereka yang biasa melakukan perbuatan keji dan juga perbuatan munkar. Maka pada ayat ini dikatakan, setelah mereka tidak mempedulikan Al-Quran, tidak memperhatikan Al-Quran, lalu mereka akan mendustakan bahwa apa yang terdapat di dalam Al-Quran itu adalah bohong. Jadi akan mengarah ke situ. Fasawfa ya'tihim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Maka kelak akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olok.
Di antara dua hal tadi, memperhatikan dan mendustakan, masih ada satu hal. Biasanya kalau sudah tidak memperhatikan, nanti tidak mempedulikan atau mengolok-olok. Biasanya di tengah-tengahnya ada itu. Baru kemudian mendustakan Al-Quran. Ini umum terjadi pada orang yang ingkar kepada Al-Quran, yang tidak percaya bahwa Al-Quran itu adalah bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kepada orang-orang yang seperti ini, mereka akan menemui apa yang dijanjikan oleh Al-Quran. Ketika mereka tidak mempedulikan Al-Quran, ketika mereka memperolok-olok kebenaran yang terdapat dalam Al-Quran, ketika mereka nanti mendustakan Al-Quran, nanti akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang mereka lakukan, lalu balasan yang akan mereka dapat nanti ini di akhirat. Maka pada ayat ini menggunakan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu kejadian yang akan datang. Fasaufa ya'tihim, akan datang kepada mereka. Kapan ini? Nanti hari kiamat. Karena selama mereka ada di dunia, mereka diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memilih. Manusia itu makhluk yang paling mulia. Salah satu Allah memberikan kemuliaannya adalah manusia bisa memilih. Apakah dia mau mempelajari Al-Quran, apakah tidak? Apakah dia akan beribadah, apa tidak? Apakah dia mau beriman, apa tidak? Itu ada pada masing-masing manusia. Alam yarau kam ahlakna qablahum, alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin. Tidakkah mereka memperhatikan? Alam yarau, bahasanya itu yaro. Yaro itu melihat. Dalam Al-Quran, kalau Allah menggunakan kalimat yaro, apakah mereka tidak melihat? Kejadiannya itu sudah terjadi pada masa yang lampau. Tetapi dengan menggunakan kalimat alam yaro, tidakkah mereka melihat? Tidakkah mereka memperhatikan? Ini seakan-akan kejadian ini kita sendiri yang melihat. Walaupun kejadiannya itu sudah jauh dari kita. Jadi yang jauh itu menjadi dekat dengan hanya kata-kata. Tidakkah mereka memperhatikan? Tidakkah mereka melihat? Kam ahlakna min qablihim min qarnin. Berapa banyak min qarnin, generasi-generasi terdahulu yang telah kami binasakan, makkannahum, yang telah kami binasakan fil ardi, di muka bumi ini, disebabkan oleh tiga hal tadi. Kalau kaum itu, sekelompok orang itu sudah berani tidak mempedulikan Al-Quran, wahyunya Allah, kemudian memperolok-olok Al-Quran dan nabinya, yang kedua. Yang ketiga mendustakan nabinya. Itu selalu dalam sejarah Allah akan menurunkan azab. Mereka akan dihabisi. Oleh sebab itu, ayat ini adalah ayat peringatan kepada orang-orang Quraisy. Mereka harus memperhatikan itu. Kalau tidak, hukum yang sama itu akan terjadi kepada mereka. Apakah nanti hukum ini terjadi? Tidak. Kenapa tidak terjadi? Karena Nabi yang meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menangguhkan hukumannya itu di akhirat. Ini hebatnya Nabi Muhammad. Oleh sebab itu, kalau masih ada orang yang tidak percaya kepada Allah, sampai hari ini masih tidak percaya bahwa Al-Quran itu wahyunya Allah, hidup mereka itu
tidak terlepas dari kebaikan dan rahmat Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau masih ada orang sampai hari kiamat nanti yang tidak beriman kepada Allah, sesungguhnya mereka punya hutang budi kepada Nabi Muhammad SAW, karena beliau yang menjadi tameng, yang meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar siksaan orang-orang yang ingkar itu diakhirkan. Wa ma kana mu'adzibahum wa anta fihim. Kami tidak akan menyiksa mereka, Muhammad, selama engkau bersama mereka. Wa ma kana mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kami tidak akan menyiksa setelah engkau tidak ada, Muhammad, selama masih ada orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita beristighfar setiap habis sholat, paling tidak di situ. Ada istighfar pagi, ada istighfar sore. Ada orang yang selalu melaksanakan itu. Ada majelis-majelis zikir yang dalam zikirnya itu selalu dimulai dengan kalimat istighfar. Inilah semua, inilah yang menyebabkan kenapa azab itu tidak turun di dunia. Maka pada ayat ini Allah meminta kepada orang-orang yang tidak beriman itu untuk memperhatikan sejarah kebinasaan umat-umat terdahulu. Malam numakin lakum, yang mereka ini lebih hebat dari kita. Dari sisi fisiknya mereka lebih kuat. Dari sisi rumah-rumahnya mereka lebih kokoh dibanding rumah-rumah kita saat ini. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu gampang sekali untuk membinasakan mereka. Wa arsalnas samaa'a 'alaihim midrara, dan kami turunkan kepada mereka hujan dari langit. Wa arsalnas samaa'a 'alaihim midrara, dengan hujan yang tidak berhenti. Kalau Allah hendak menyiksa satu kaum, mudah banget bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hujan dibuat 3 hari 3 malam dengan deras yang luar biasa. Nah, orang akan kebanjiran. Atau air laut yang sebenarnya 2/3 dari muka bumi ini dibuat gelombangnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu daratan bisa penuh dengan air laut. Itu juga gampang bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada ayat ini menjelaskan kepada kita, mudah banget Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk memberikan siksaan kepada manusia. Wa ja'alnal anhara tajri min tahtihim, yang semula kering itu Allah bisa mengalirkan sungai-sungai yang kering itu dengan air, bahkan bukan hanya dengan air, dengan lahar yang berasal dari gunung itu bisa. Jadi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika manusia itu sudah ingkar kepada Allah. Jadi kuncinya karena manusia sendiri, karena manusia tidak mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa ahlaknahum bidunubihim. Coba, kami binasakan mereka disebabkan oleh dosa-dosa mereka. Oleh sebab itu, atas dasar ini maka kadang kita berpikir, kenapa ya kalau kita begini kok sulit. Lalu kalau kita teliti dari sisi kita sendiri, kadang-kadang ada hal-hal yang menghalangi kita untuk datangnya kemudahan dari apa yang kita usahakan.
Jadi sebabnya itu tidak lain adalah dosa-dosa kita. Maka kalau kita perhatikan lagunya Ebit itu kan mengatakan apa ini karena dosa-dosa kita, kenapa Tuhan mulai bosan. Semuanya itu sebabnya adalah manusia. Jadi lagu itu bisa jadi terinspirasi dari ayat-ayat Al-Quran. Fa'ahlaknahum bidunubihim, kami binasakan mereka disebabkan oleh dosa-dosa mereka. Wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin, lalu kami munculkan min ba'dihim, setelah mereka, qarnan akharin, generasi yang lain. Kita ini ada dalam satu generasi, mereka yang hidup dengan kisaran umur 10 tahun itu berada dalam satu generasi. Allah bisa saja menghabisi satu kaum lalu kemudian mengganti mereka dengan kaum yang lain. Ini sudah sering terjadi. Ada kaumnya Nabi Nuh alaihi salam, jumlahnya sudah jutaan orang, dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diselamatkan itu hanya sekitar 80 orang. 80 inilah yang menjadi cikal bakal daripada kehidupan. Lalu dari 80 ini nanti hidup mereka awal mulanya menyembah Allah semuanya. Tapi setelah berjalan 2-3 generasi, maka mulai ada yang menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah manusia. Kita sekarang bisa beriman, anak-anak kita mungkin masih beriman. Apakah cucu-cucu kita masih beriman? Nah, kita tidak tahu. Sangat tergantung pada masing-masing generasi itu, bagaimana mereka mendekatkan anak-anaknya dengan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau nazzalna 'alaika kitaban, sekiranya kami turunkan kepada mereka kitab Al-Quran fi qirtasin, yang sudah ada dalam bentuk tulisan seperti sekarang. Dulu Al-Quran itu hanya bacaan. Karena Al-Quran itu bacaan, maka setiap kali Al-Quran datang nanti dibacakan oleh Nabi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Enggak ada tulisannya. Lalu mereka mengatakan, bisa enggak Al-Quran itu diturunkan dalam bentuk sudah tulisan? Pada saat itu belum bisa langsung, karena memang Quran itu Quranan, dia bacaan. Baru ditulis oleh para sahabat setelah Nabi berdakwah sekian tahun, baru ditulis. Itu pun ditulis ayat per ayat, tidak dalam satu mushaf. Sahabat menulis satu ayat lalu dibaca. Maka pada ayat ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin, sekiranya Al-Quran itu kami turunkan sudah dalam bentuk tertulis di kertas, falamasuhu, lalu mereka memegangnya, falamasuhu bi aidihim, dengan tangan mereka. Apa yang akan terjadi? Apakah mereka beriman? Tidak juga. Jadi mereka juga tidak beriman. Laqalu, mereka akan berkata, laqalal ladzina kafaru, orang-orang yang memang ingkar itu akan berkata, in hadza illa sihrun mubin, ini adalah sihir yang nyata. Turun dari Allah melalui malaikat Jibril, sudah dalam bentuk tulisan yang berada dalam kertas. Apakah tidak mungkin? Sangat mungkin. Tapi apakah itu membuat orang yang semula tidak beriman menjadi beriman? Tidak juga.
Keimanan itu bukan persoalan akal. Sementara yang mereka minta itu hanya berdasarkan akal. Mereka nggak mau Al-Quran itu hanya dibaca oleh Muhammad, karena mereka menganggap jangan-jangan bacaannya itu bukan dari Allah, tapi berasal dari jin, dari setan. Jadi mereka sudah menyangka dengan prasangka yang buruk kepada Nabi. Padahal tidak pernah dalam sejarah hidupnya Muhammad itu berhubungan dengan jin, dengan setan. Bagaimana mungkin ketika Muhammad diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menghubungkan Muhammad itu dengan jin dan juga dengan setan. Maka namanya orang tidak beriman itu selalu punya alasan untuk menutupi ketidakimanannya. Sama dengan orang yang tidak aktif imannya, selalu punya alasan. Diajak ke masjid aja dia nggak mau. Alasannya bermacam-macam alasannya. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang setan sudah menghalangi dia untuk berbuat baik. Dia lebih mudah berbuat yang menyalahi aturan wahyu dibandingkan dengan mengikuti apa yang menjadi petunjuknya wahyu. Maka jangan heran ada orang Islam tapi kalau ke masjid itu dia bisa alergi gitu, habis dari masjid gatel-gatel nanti pulang. Karena memang tidak nyaman dia berada di masjid. Maka pada ayat ini permintaan berdasarkan akal mereka itu tidak menyebabkan mereka beriman. Malah mereka akan semakin menghina terhadap Al-Quran. Wa qalu, dan mereka juga berkata, ini permintaan yang kedua, laula unzila alaihi malak, mengapa tidak diturunkan alaihi bersama Muhammad seorang pendamping yang berasal dari malaikat. Jadi mereka pengen itu setiap wahyu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad begitu disampaikan kepada manusia itu nanti ada malaikatnya yang membenarkan, benar ini dari Allah gitu. Ini tadi yang kita sebut bahwa alasan itu selalu dibuat-buat. Kita bisa melihat anak-anak kita kalau kita suruh selalu beralasan. Nah itu udah tanda itu. Pinter banget cari alasannya. Dari mana ya dia belajar untuk nyari alasan? Kayaknya dulu bapaknya nggak seperti ini, ibunya nggak seperti ini, tapi kok anaknya pinter banget cari alasan. Dari mana ini belajarnya? Nah, sama seperti itu. Orang-orang yang tidak beriman juga begitu. Waqalu, mereka berkata, laula unzila alaihi malak. Sekiranya Muhammad itu setiap kali dia menyampaikan Al-Quran didampingi oleh malaikat, kami bisa beriman. Lalu jawabannya Allah apa? Allah menjawab, walau nazzalna malakan, sekiranya benar kami turunkan malaikat, apa yang akan terjadi? Laqudiyal amr, maka selesailah urusan mereka. Maksudnya apa? Karena sudah diturunkan malaikat dan keimanan itu bukan membalik kata-kata, mereka akan tetap tidak beriman. Kalau sudah turun malaikat atas permintaan mereka, mereka tidak beriman, apa yang akan terjadi? Mereka akan dihabisi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam siksaan. Sama dengan kemarin pengikutnya Nabi Isa alaihissalam, mintanya udah luar biasa, minta jamuan yang berasal dari langit seperti yang diturunkan kepada Maryam. Lalu Allah mengatakan, Nabi Isa
pertama mengatakan ittaqullah, jangan minta yang macam-macam, bertakwa aja lah kalian kepada Allah, kata Nabi Isa. Tapi mereka masih kekeh minta, kalau sudah turun jamuan dari langit kami akan beriman. Begitu diturunkan jamuan dari langit, apa yang terjadi? Kalau mereka tidak beriman, mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan yang belum pernah diberikan kepada umat-umat terdahulu. Sama dengan ini. Mereka minta malaikat. Kalau malaikat itu didatangkan kepada mereka, mereka masih tidak beriman, laku diyal amr, mereka bakal habis. Mereka akan disiksa habis-habisan karena sudah meminta permintaan yang sulit bagi manusia, tapi gampang bagi Allah. Namun permintaan itu kemudian tidak dipenuhi dengan rasa iman mereka kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Summa la yundarun, kemudian mereka tidak akan diberi penangguhan sedikit pun. Jadi mereka akan dihabisi setelah datang malaikat, tapi mereka tetap tidak beriman. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ini terjadi? Tidak. Nabi Muhammad nggak mau. Jadi walaupun orang-orang kafir itu minta yang bermacam-macam, tapi Nabi tidak mau. Apakah hanya di sini mereka minta? Tidak. Mereka minta kepada Nabi Muhammad agar Bukit Sofa dan Marwah itu dirubah jadi emas. Kalau itu bisa, mereka beriman. Apakah mereka bisa beriman? Bisa di hari itu, tapi besoknya udah ingkar lagi mereka di situ. Apakah hanya itu? Tidak. Abu Jahal itu sampai mengatakan, kalau benar wahyu yang dibawa Muhammad ini berasal dari Tuhan, nah, turunkan kepada kami hujan, tapi bukan hujan air, hujan batu. Apakah dipenuhi permintaan orang-orang yang seperti ini? Tidak. Karena Nabi Muhammad SAW tidak menginginkan umatnya itu mengalami seperti umat-umat terdahulu. Maka beliau yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar siksaan ini ditangguhkan saja nanti pada hari kiamat. Sehingga kalau sekarang ada orang yang masih ingkar kepada Allah, itu masih hidup dengan nyaman, masih bisa menikmati kehidupan dengan tenang. Bahkan mungkin mereka memiliki kenikmatan dunia yang melampaui dari kenikmatan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Itu banyak yang seperti itu. Tapi sayang mereka masih tidak mengerti bahwa hidup mereka itu sesungguhnya di bawah perlindungan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau ja'alnahu malakan, sekiranya kami turunkan kepada mereka itu malaikat, la ja'alnahu rajulan, kata Allah, maka malaikat itu akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyerupai orang, sehingga fisiknya itu sama dengan fisik manusia. Kenapa? Karena malaikat dengan manusia itu dimensinya berbeda. Malaikat itu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Kalau dia dekat kepada kita, gambarannya itu sama dengan pesawat Boeing 737 itu datang ke sini, ke Masjid Bidiliyah. Nah, kita ada di sini, kira-kira bisa nggak? Tidak bisa. Karena dia punya dimensi cahaya yang berbeda betul dengan dimensi manusia. Manusia ini sederhana dia fisiknya, dia berasal dari tanah tadi. Sementara malaikat itu berasal dari cahaya.
mana yang lebih kuat dimensinya, tanah ataupun cahaya? Tentu cahaya jauh lebih kuat. Dan kalau malaikat itu turun dalam bentuknya yang nyata, apa adanya, seperti Jibril dalam bentuknya Jibril, udah. Sebenarnya apa yang ada di sekitar kita ini tidak kuat untuk menerima. Itu baru malaikat. Makanya wahyu yang datang kepada Nabi Muhammad SAW itu lebih banyak malaikat Jibril nanti yang menyerupai manusia. Karena kalau malaikat itu sudah menyerupai manusia, dimensi